Kali ini kita akan belajar mengenal tentang method. Apa itu method? Method adalah sekumpulan grup statement yang ditujukan untuk tugas-tugas tertentu. Ada beberapa tugas-tugas, yaitu untuk mempersingkat dari kode program yang misalkan kode program itu cukup banyak sehingga dapat disingkat menjadi dikelompokkan. Dan kode-kode itu juga bisa tanpa menulis ulang tetapi dapat dipanggil kembali seperti itu. Kita langsung buatkan contoh. Saat ini kita memiliki sederhana, ini adalah sebuah metode. Kita memiliki metode main. Ini adalah metode induk utama. Suatu program pasti ada main-nya, induk utama yang pertama kali dijalankan. Kalau itu dia sebuah aplikasi, baik itu Java ataupun C#, dia akan menggunakan main. Nah, saat ini yang dijalankan pertama kali dan kita tahu bahwa ini adalah hello world. Saat ini saya akan membuat metode tambahan. Saya akan Di sini saya membuat sebuah metode baru bernama sayHi, dan di dalamnya saya memasukkan statement. Statement di sini bisa dapat lebih dari satu statement, bisa banyak, berapapun yang dibuat, tetapi pemanggilannya hanya dapat dilakukan satu kali. Dapat dilakukan satu kali pemanggilan saja, maksudnya seperti itu. Jika saya melakukan memanggil metode sayHi yang sama, maka dia akan menjalankan metode di bawahnya. Kalau saya jalankan, nah, sama. Dan ini juga dapat dilakukan lebih dari satu statement. Contohnya seperti ini. Beberapa statement dijalankan secara bersamaan. Oke, kita juga dapat mengulang metode pemanggilan, dapat diulang beberapa kali. Perhatikan, setiap kali saya menulis metode yang sudah dibuat, cukup menuliskan s, ya. Nanti di sini akan dimunculkan sayHi. Nah, seperti ini. Klik aja, buatkan. Ini akan membuat pemanggilan sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Oke. Saya juga dapat membuat metode untuk memanggil dengan menambahkan parameter. Saya akan menghilangkan terlebih dahulu satu. Saya akan menambahkan parameter string n. Kemudian di sini saya berikan n. Selanjutnya, nah, karena pada metode saya membuat metode ini dengan adanya parameter, maka metode yang di atas yang sudah di pemanggilan ini akan mengalami error karena harus juga terdapat parameter seperti itu. Jadi karena ini ada parameter, maka di sini juga harus ada parameternya. Ya, maka saya akan menambahkan parameter di sini
berupa string. Saya akan membuat string, yaitu berupa teks. Saya akan membuat nama. Seperti ini. Jadi nama string ini ya akan dibawa oleh metode, dikirim ke parameter n, yang yaitu bertipe data string. Kemudian n ini akan dibaca oleh console write line, seperti itu, sehingga dia akan mengirimkan dan diterima oleh variabel. Ini adalah penggunaan sebuah metode. Saya juga dapat menggunakan metode yang lain. Misalkan di sini misalkan seperti ini, maka ya, saya juga dapat membuat yang lain. Ya, seperti ini. Oke. Selain tipe data string, dia dapat juga untuk menerima atau parameter juga dapat menggunakan tipe data integer. Oke, saya buat hitung integer n. Perhatikan, saya membuat n. N di sini berbeda dengan n yang di atas. N yang di bawah di sini adalah integer. Sedangkan n yang di atas ini adalah string. Dan n pada say hi ini hanya dapat dibaca atau diterima oleh metode say hi saja. Tetapi penggunaannya tetap akan terpisah. Ini ada pada scooping. Jadi wilayah scoop, wilayah dari blok hanya dikenal oleh blok ini saja. Tapi blok yang lain dia tidak akan dikenali. Sehingga saya dapat menggunakan variabel dengan nama yang sama walaupun dengan tipe data yang sama sekalipun. Oke. Saat ini saya akan menggunakan untuk yang hitung. Saya akan mengirimkan, membuat dulu. Saat ini saya akan mengirimkan variabel 5 karena dia adalah tipe data integer. Nah, 5 sudah. Kemudian saya juga dapat membuat n di sini dengan operator perkalian. Seperti ini ya. Kemudian jika saya buat seperti ini, maka n yang tadi ini adalah 5, maka dapat dikalikan 2. Seperti itu. Nah, ini saat ini kita sudah belajar mengenai method void ya, method void yang dapat menggunakan parameter, yaitu saat ini kita sudah membuat untuk parameter string dan parameter integer. Parameter di sini dapat lebih dari satu parameter, tidak hanya satu saja. Jika saya membuat lagi string n, kemudian integer x seperti ini, juga bisa dapat dilakukan ya. Seperti itu. Tetapi jika saya memanggil, maka ini harus dibuatkan terlebih dahulu. Misalkan saya juga membuat di sini integer n, integer x. Saya buat seperti ini. Nah, 5 di sini saya harus memberikan tambahan karena saya memiliki dua parameter n dan x, sedangkan di sini hanya ada satu. Maka saya harus menambahkan satu nilai lagi. Saya membuat nilai untuk ini adalah 2, misalkan seperti ini. Kemudian di sini n saya akan kalikan dengan x seperti ini. Maka saat dijalankan hitung, metode say hi tidak akan dipanggil ya, karena saya hanya memanggil hitung saja. Say hi ini mungkin saat ini statusnya tidak digunakan seperti itu. Sehingga untuk yang dipanggil hanya
void hitung saja. Saya jalankan, 5 akan dikirim untuk N, 2 akan dikirim untuk X. Dan ini sesuai dengan urutan. Jika N di depan, maka variabel atau nilai parameter di depan, maka akan dimasukkan bagian depan. Seperti itu. Ini adalah urutannya. Saya jalankan, nilainya adalah 10. Jika saya mau menggunakan 10, ya, hasilnya adalah 20. Jadi, method void ini dapat memiliki parameter dan dapat dipanggil. Nah, dia hanya berfungsi pada saat pemanggilannya saja. Tetapi method void ini tidak dapat mengembalikan nilai. Dia hanya menjalankan perintah ini saja. Perintah untuk melakukan sesuatu. Di sini adalah perintahnya untuk menampilkan pada layar seperti itu. Tapi bagaimana dengan proses yang sebetulnya, yang sebenarnya? Bagaimana jika saya mau menampilkan untuk interface? Ya, saya mau menampilkannya melalui dari main, sedangkan di method hanya untuk digunakan sebagai proses perhitungan saja. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan void. Nah, kita harus menggunakan method, yaitu method yang akan mengembalikan nilai, yaitu method return. Method return seperti apa? Saat ini saya akan membuat contohnya method return static integer jumlah. Misalkan seperti ini. Saya membuat integer n, integer x. Perhatikan bahwa di sini saya tidak menggunakan void. Saya langsung membuat integer jumlah. Maka di sini harus mengembalikan nilai. Ini ada tanda merah karena tanda di sini karena saya belum membuat pengembalian nilainya. Saya membuat pengembalian nilai berupa return n kali x. Seperti ini. Maka jumlah akan menerima ya seperti hitung tadi. Tapi di sini saya akan hilangkan untuk hitung. Saya tidak pakai, saya akan panggil jumlah. Di sini nilainya 5,2. Maka di sini akan jumlah. Dia menerima nilai. Tapi nilai ini mau diapakan? Nilai ini hanya dikirimkan balik saja ke sini. Sehingga kalau di sini saya harus memanggilnya menggunakan console write line ya seperti di sini. Integer h sama dengan jumlah. Maka saya panggil h seperti ini. Oke. Nah, nilai jumlah di sini akan dipanggil dan akan mengembalikan nilai return ya, mengembalikan nilai. Nilai di sini ini adalah berupa jumlah, ini hasilnya akan berupa nilai perhitungan atau jumlah proses di sini. Oke, di sini saya pakainya jumlah, berarti saya pakai begini. Oke. Nilai penjumlahan, setelah itu dimasukkan nilai ke dalam variabel h dan dipanggil lagi pada write line, pada penampilan di layar. Saya jalankan, hasilnya seperti ini, 7. Mungkin kalau kita lihat secara langsung tidak ada perbedaan dari sistemnya. Sama saja antara void hitung dengan jumlah kelihatannya hampir sama, tetapi nanti pemanfaatannya akan menjadi berbeda. Pada penggunaan pada pemrograman tingkat lanjut, maka fungsi-fungsi ini cukup berbeda. Masing-masing memiliki tugas-tugas yang berbeda. Untuk void hitung dia hanya menjalankan saja. Dia tidak mengembalikan nilai. Ya, dia hanya menjalankan perintah ini saja.
Sedangkan untuk jumlah, dia dapat mengembalikan nilai dan dapat memindahkan nilainya ke variabel lain. Seperti itu. Kita tidak dapat menggunakan untuk hitung dengan seperti ini. Integer, misalkan saya buat A, misalkan, kemudian hitung, kemudian saya kasih nilai 5,2, tidak bisa. Ya, karena di sini hitung sifatnya adalah void, tidak dapat nilainya untuk dipindahkan ke tempat lain. Karena hitung ini adalah void. Void itu berarti dia independen. Dia berjalan sendiri. Walaupun dia memiliki parameter, sama-sama melakukan perhitungan perkalian, tetapi pemanggilannya cukup berbeda. Seperti itu. Untuk jumlah di sini harus dipanggil terlebih dahulu, sedangkan untuk hitung dapat dijalankan secara langsung dari void-nya. Nah, saat ini kita menggunakan method dari dalam kelas. Dari dalam satu kelas, yaitu kelas program, yang mana void main ini adalah sifatnya statik, maka membuat metode-metode yang ada di dalam kelas program ini, kelas untuk main, sifatnya juga harus statik. Seperti itu. Sehingga karena sifat pada void main ini adalah statik, yang lainnya juga harus bersifat statik. Jika kita menggunakan pada kelas, ya, pada pembuatan kelas yang lain, tidak perlu dilakukan statik. Seperti itu. Cuma nanti kita akan bahas soal statik dan soal penggunaan dari scope atau wilayah dari statik, public ataupun private, itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Oke, saat ini kita mempelajari tentang pengembalian nilai. Ini adalah pengembalian nilai yang berupa tipe data integer. Bagaimana jika kita mengembalikan nilai statik, string, ya, hai, gini aja. Kemudian saya panggil di sini, saya hai saja ya. String n atau string n, kemudian di sini mengembalikan nilai. Returnnya adalah halo. Ya, seperti ini. Tidak ada proses penjumlahan atau apapun di sini karena dia string, dia maka harus mengembalikan ya, apa adanya. Tetapi dia mengembalikan nilai di sini. Penulisan konsol write line tidak dilakukan pada metode yang mengembalikan nilai, ya. Metode yang harus memiliki return, maka pemanggilan untuk konsol write line-nya harus dilakukan dari tampilan ya. Saya akan langsung panggil konsol titik write line. Di sini saya akan langsung panggil hi, ya. Dan di sini saya memiliki string n atau halo apa kabar. Oke, saya harus dapat memanggilnya menggunakan concat. Dengan concat ini baru dapat tepat masukkan di sini. Nah, ini plus n seperti ini ya. Oke, gini aja udah cukup. Oke. Kemudian saat saya jalankan string hi, halo, dan misalkan seperti ini ya.
maka dia akan menjalankan, konsol ini akan menjalankan hi Daniel, akan dipanggil ke hi, kemudian n yang berupa nilai Daniel tadi akan dimasukkan ke sini, sehingga halo apa kabar Daniel, nilai ini sepanjang ini semua akan dikirim balik dan akan diterima oleh hi ini, dan semuanya akan menghasilkan nilai yang di bawah ini dan langsung seketika itu ditampilkan. Jadi kita tanpa menggunakan variabel lagi, ya, seperti ini. Ya, ini mungkin kelihatannya hampir sama ya antara say hi seperti ini, hello, atau di sini ya, halo, apa kabar, seperti ini. Ini juga say hi, siapa yang dipanggil, ini juga sama. Nilainya hasilnya juga sama, tetapi penggunaannya berbeda. Coba saya buat yang di bawah sini. Say hi. Ya, seperti ini. Pada saat seperti ini, ini hanya ada satu, saat ini hanya satu saja ya, kita buat satu. Sama. Yang satu adalah void, yang satu return, mengembalikan nilai, ya. Seperti ini. Hi. Yang satu di sini adalah write line, langsung konsolnya. Tetapi pada untuk konsol kita tidak menggunakan interface ya. Tetapi untuk return kita harus mau ditampilkan di mana, seperti itu. Kita tidak bisa seketika langsung seperti void. Kita juga dapat memindahkan variabel, misalkan dengan string nama, misalkan. Kemudian saya buatkan buatkan seperti ini, ya. Kemudian di sini saya akan panggil variabel string di sini. Oke, pada saat ini nilai yang sama, hasil yang sama tadi akan disimpan pada variabel nama dan kemudian akan ditampilkan pada console write line. Oke, saya akan tes sama. Oke, jika ini saya tidak tampilkan, ya, maka dia hanya menggunakan yang hi saja. Seperti ini. Oke, kita telah mengenal dua jenis dari method, yaitu adalah method return, yaitu yang mengembalikan nilai, dan method void. Jadi hanya ada dua jenis method yang perlu dikenal, dan ini akan terus diulang sampai untuk pembuatan aplikasi yang akan datang, ya, pembuatan aplikasi yang tingkat lanjut nanti, ya. Ini akan terus didengungkan terus, karena ini adalah sangat penting dan sangat yang paling krusial sekali dalam pemrograman untuk dalam memahami method.